Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro kelas 2A, NIM 18 TMIA 269. Di sini di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang materi logaritma. Yang pertama, pengertian dari logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika sebuah perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma. Nah, di sini pada penulisan logaritma A log B sama dengan C, A disebut bilangan pokok dan B disebut bilangan numerus atau bilangan yang dicari hasil logaritmanya. B lebih besar dari 0 dan C merupakan hasil logaritma. Jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Jika dinilai bilangan pokoknya merupakan bilangan E, bilangan Euler dengan E sama dengan 2,7181828, maka logaritmanya ditulis dengan logaritma natural dan penulisannya dapat disingkat menjadi in, misalnya E log B sama dengan C, menjadi in B sama dengan C. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat logaritma dari perkalian. Suatu logaritma merupakan hasil penjumlahan dari dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan faktor dan nilai numerus awal. Yang kedua, perkalian logaritma. Suatu logaritma A dapat dikalikan dengan logaritma B jika nilai numerus logaritma A sama dengan nilai bilangan pokok logaritma B. Hasil perkalian tersebut merupakan logaritma baru dengan nilai bilangan pokok sama dengan logaritma A dan nilai numerus sama dengan logaritma B. Berikut model sifat logaritmanya. A log B kali B log C sama dengan A log C. Sifat yang ketiga adalah sifat logaritma dari pembagian. Suatu logaritma merupakan hasil pengurangan dari dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awal. Yang keempat, sifat logaritma berbanding terbalik. Suatu logaritma berbanding terbalik dengan logaritma lain yang memiliki nilai bilangan pokok dan numerusnya saling bertukaran. Dan yang kelima, logaritma berlawanan tanda. Suatu logaritma berlawanan tanda dengan logaritma yang memiliki numerusnya merupakan pecahan terbalik dari nilai numerus logaritma awal. Dan yang keenam, sifat logaritma dari perpangkatan. Suatu logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dapat dijadikan logaritma baru dan mengeluarkan pangkatnya menjadi bilangan pengali. Kemudian yang ketujuh, sifat logaritma perpangkatan bilangan pokok logaritma. Suatu logaritma dengan nilai bilangan pokoknya merupakan suatu eksponen atau pangkat dapat dijadikan logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya menjadi bilangan pembagi. Nah, kemudian yang kedelapan, bilangan pokok logaritma sebanding dengan perpangkatan numerus. Suatu logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dari nilai bilangan pokoknya memiliki hasil yang sama dengan nilai pangkat numerus tersebut. 9. Perpangkatan logaritma. Suatu bilangan yang memiliki pangkat terbentuk logaritma. Hasil pangkatnya adalah nilai numerus dari logaritma tersebut. Nah, yang terakhir, mengubah basis logaritma. Suatu logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua logaritma. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi logaritma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, mengubah basis logaritma. Suatu logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua logaritma. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi logaritma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kahar dengan NIM 18 TMIA 269 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi rumus dari luas keliling.
dari balok itu sendiri. Nah, yang pertama pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagian kubus. Adapun elemen-elemen balok adalah sebagai berikut. Panjang adalah rusuk terpanjang dari alas balok. Lebar adalah rusuk terpendek dari sisi alas balok. Tinggi adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Nah, permukaan sisi balok adalah sebagai berikut. Permukaan depan ABCD, permukaan belakang EFGH, permukaan atas AEHD, permukaan bawah BFGC, permukaan ujung kiri ABFE, permukaan ujung kanan DCGH. Permukaan sisi yang memiliki ukuran yang sama, depan dan belakang, atas dan bawah, ujung kiri dan ujung kanan. Unsur-unsur yang dimiliki sebuah balok ada 3 pasang sisi yang kongruent atau sama, 8 titik sudut, 12 rusuk, 4 diagonal ruang, 4 diagonal sisi, 6 bidang diagonal. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus balok. Yang pertama, rumus luas balok. Luas balok adalah jumlah dari semua permukaan balok. L sama dengan 2PL tambah 2PT tambah 2LT. L sama dengan 2 dalam kurung PL tambah P, T tambah L tambah T. Rumus volume balok. Volume balok adalah perkalian dari ketiga sisi balok. Volume sama dengan PLT. Rumus keliling balok. Keliling balok adalah jumlah dari semua ukuran rusuk balok. K sama dengan 4 dalam kurung P tambah L tambah T, tutup kurung. Volume sama dengan PLT sama dengan 5,34 sama dengan 1000 cm. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai tentang bagaimana rumus-rumus luas, volume dari balok. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TEMIA 269. Di sini saya akan membawakan materi atau membahas materi volume bangun ruang matematika. Nah, yang pertama, setiap bangun ruang memiliki rumus masing-masing. Namun pada intinya, rumus dari bangun ruang adalah luas alas dikali dengan tinggi. Bangunan yang sama sisinya atau memiliki bentuk yang sebangun, maka umumnya rumus volumenya sangat mudah. Seperti misalnya balok dan kubus. Untuk beberapa bangun seperti limas, sebenarnya pun sangat mudah dicari beberapa volumenya asalkan mengerti seperti apa rumusnya. Saat ini mencari tahu apa saja rumus dari bangun ruang sangatlah mudah. Berbagai macam sumber bisa digunakan seperti misalnya dari buku rumus matematika, buku pelajaran matematika yang memiliki materi bab bangun ruang, buku kumpulan rumus, hingga sumber bacaan online seperti website yang memberikan kumpulan-kumpulan rumus. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang rumus-rumus volume bangun ruang matematika. Seperti yang telah dijelaskan tadi, masing-masing bangun ruang maka akan memiliki rumus sendiri untuk mengetahui beberapa volumenya. Maka dari itu, di sini akan diberikan beberapa rumus volume bangun ruang matematika untuk lebih jelasnya. Balok, volume balok sama dengan P kali L kali T. Nah, rumus volume bangun ruang matematika seperti yang dijelaskan tadi, masing-masing bangun ruang maka akan memiliki rumus sendiri untuk mengetahui beberapa volumenya. Maka dari itu di sini akan diberikan beberapa rumus volume bangun ruang matematika. Nah, yang pertama balok. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Rumus volume balok sangatlah mudah, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah lebar dikali panjang, sehingga untuk bisa mendapatkan volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang kedua kubus.
volum kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Secara garis besar, tidak ada perbedaan rumus mencari volum balok dan dari kubus. Keduanya sama-sama menggunakan rumus luas alas dikali dengan tinggi. Namun pada bangun ruang kubus, alas dari bangun kubus merupakan persegi yang rumus mencari luasnya adalah sisi kali sisi. Maka dari itu, untuk mencari volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau dengan kata lain, sisi pangkat 3. Perbedaan mencolok bangun ruang kubus dan balok berada pada alasnya. Namun ketika ingin menghitung volumenya, maka hanya tinggal mengkalikan semua sisinya, yaitu lebar, panjang, dan tinggi. Prisma tegak segitiga. Volum prisma tegak segitiga 1/2 kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Prisma tegak segitiga juga merupakan bangun ruang yang bisa diketahui berapa volumenya dari rumus luas alas kali tinggi. Namun pada alas prima merupakan bentuk bangun datar segitiga, maka dari itu volum prima tegak segitiga rumusnya adalah 1/2 kali alas tinggi segitiga kali tinggi prisma. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai volum, bangun ruang, matematika, dan beserta rumus-rumusnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi, alangkah lebih baiknya perkenalkan nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TEMIA 269. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu pengukuran sudut. Nah, yang pertama dari pengukuran sudut. Sudut adalah bangun ruang yang terjadi jika dua sinar garis memiliki pangkal yang sama. Sinar garis tersebut disebut kaki sudut. Pangkal sinar disebut titik sudut. Pengukuran sudut adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut pembanding. Sebuah sudut dapat ditempatkan pada sudut yang lain untuk memperoleh bahwa yang pertama lebih kecil, sama atau lebih besar dari sudut yang kedua. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis lurus. Tanda menyatakan besarnya sudut yang dimaksud. Sudut terdiri dari beberapa jenis, antara lain sudut 0 derajat, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Yang pertama, sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat jika kaki-kakinya berimpit dengan jarak putar 0 derajat. Dan yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran yang kurang dari 1/4 lingkaran tetapi tidak sama dengan 0, sehingga besar sudut lancip berkisar 0 derajat dan 90 derajat. Sudut siku. Sudut siku adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar 1/4 lingkaran, sehingga besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar setengah lingkaran, sehingga sudut lurus besarnya 180 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang dibangun oleh perputaran di antara 1/4 lingkaran dan setengah lingkaran, sehingga sudut tumpul besarnya berkisar antara 90 dan 180 derajat. Sudut refleks. Sudut refleks adalah suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara setengah lingkaran dan satu lingkaran, sehingga sudut refleks besarnya berkisar antara 180 derajat dan 360 derajat. Sudut 360 derajat jika kaki-kakinya kembali berimpit setelah jarak putarnya satu putaran penuh. Pertama, membandingkan besar dua sudut. Langkah-langkah membandingkan besar dua sudut. Yang pertama itu gambarkan dua sudut yang berbeda berikut pada kertas kosong. Yang kedua, potonglah kedua gambar sudut tersebut. Dan ketiga, himpitkan kedua sudut tersebut dengan salah satu garis menempel. Nah, yang kedua, mengukur besar sudut. Pengukuran besar sudut dapat dilakukan melalui pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dan pengukuran sudut dengan satuan baku. Bagian A, mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku. Kemudian mengukur besar sudut dengan satuan baku. Dan yang terakhir, sudut siku-siku dengan sudut lurus.
Nah, itulah materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TM69. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geometri. Geometri bidang datar juga membahas mengenai konsep jarak baik antara dua titik maupun jarak titik ke garis. Di samping itu juga membahas mengenai titik tengah antara dua titik. Geometri bidang datar, yang pertama itu A, sudut. Sudut yang ada di dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi pada sebuah ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Tak hanya itu saja, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut juga bisa didefinisikan sebagai ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Total besar dari sudut pada lingkaran adalah 360 derajat. Total besar sudut pada segitiga, siku-siku 180 derajat. Besar sudut pada persegi, segi 4 adalah 360 derajat. Untuk mengukur sudut bisa kita manfaatkan alat atas penggaris besar derajat. Macam-macam sudut. Yang pertama itu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat serta lebih besar atau 0 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih kecil dari 1800 derajat serta lebih besar dari 90 derajat. Yang keempat itu sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Yang kelima, sudut lingkaran penuh. Sudut lingkaran penuh merupakan sudut yang besarnya 360 derajat. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TM269. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dari persamaan sederhana. Nah, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan seperti berikut. Nah, di sini ada contoh X tambah 3 sama dengan 5, sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Nah, kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah pasangan dari dua nilai X atau Y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan terurut dalam kurung X0, Y0. Bentuk umum dari SPLDU adalah AX sama dengan BY sama dengan B. 9X kurang 7Y sama dengan 13. Dan himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung X, Y dalam kurung 4 kurang 1. Penyelesaian setiap metode SPLDU adalah, yang pertama itu metode grafik, adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan. Kemudian linear dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Contoh soal, 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, di sini contoh soalnya 2X kurang Y sama dengan 2. X tambah Y sama dengan 4. Penyelesaian 2X kurang Y sama dengan 2. X 0, 1, Y min 2, 0. X tambah Y sama dengan 4. Ini adalah contoh gambarnya. X 0, 4, Y 4, 0. Nah, ini juga ada contoh grafik. Titik potong kedua garis yang diperoleh adalah 2,2. Jadi HP dari sistem persamaan tersebut 2,2.
Nah, di sini bertemu titik potongnya 2,2. Dalam variabel X dan Y, kita membuat suatu persamaan yang tidak lagi mengandung nilai X-nya. Maka dikatakan bahwa X telah dieliminasikan. Adalah mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan itu nilai Y seolah-olah dianggap sebagai bilangan yang diketahui. Nah, itulah tadi penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TEMIA 269. Di sini saya akan membawakan materi trigonometri ataupun memaparkan materi trigonometri. Nah, yang pertama, trigonometri dari bahasa Yunani trigonon atau sama dengan tiga sudut dan metron atau mengukur. Adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ketiga sebelum Masehi, dan penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Pada abad ketiga Masehi, astronom pertama kali mencatat panjang sisi-sisi dan sudut-sudut dari segitiga siku-siku antara masing-masing sisi yang memiliki hubungan. Jika setidaknya salah satu panjang sisi dan salah satu nilai sudut diketahui, lalu semua sudut panjang dapat ditentukan secara algoritma. Perhitungan ini didefinisikan menjadi fungsi trigonometrik, dan saat ini menjadi dalam bagian matematika murni dan terapan. Contohnya untuk menganalisa metode dasar seperti transformasi Fourier atau gelombang persamaan. Menggunakan fungsi trigonometrik untuk memahami fenomena hal yang berhubungan dengan lingkaran melalui banyak penggunaan di bidang yang berbeda seperti fisika, teknik mesin dan listrik, musik dan akustik, astronomi dan biologi. Trigonometri juga memiliki peranan dalam menemukan surveying. Trigonometri mudah dikaitkan dalam bidang segitiga siku-siku, yang setiap dua ukuran sudut sama dengan satu sudut 90 derajat. Peranan untuk bukan segitiga siku-siku ada, tapi sejak segitiga yang bukan siku-siku dapat dibagi menjadi dua segitiga siku-siku, banyak masalah yang dapat diatasi dengan perhitungan segitiga siku-siku. Karena itu, sebagian besar penggunaan berhubungan dengan segitiga siku-siku. Satu pengecualian untuk spherical trigonometry. Pelajaran trigonometri dalam SPRI menemukan dari kurvatur relatif positif dalam elips geometri, bagian yang berperan dalam menemukan astronomi dan navigasi. Trigonometri dalam kurvatur negatif merupakan bagian dari geometri hiperbola. Nah, itulah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TEMIA 269. Nah, di sini di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi yang berjudul konversi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, koordinat kartesius, suatu titik merupakan posisi suatu titik dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y terhadap titik asal 0, 0,0. Sebagai titik pusatnya, koordinat kartesius ditulis dengan notasi titik P, X titik Y. Koordinat kutub polar, suatu titik merupakan besarnya jarak suatu titik tertentu, P, X, Y, terhadap titik asal 0, 0,0, dan besarnya sudut yang terbentuk oleh garis OP terhadap sumbu X. Koordinat kutub ditulis dengan notasi P, R, A derajat. Untuk mengkonversi koordinat kartesius menjadi
Koordinat kutub dari suatu titik digunakan rumus sebagai berikut. Koordinat kartesius koordinat kutub Px, Y, PR, A, di mana R sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. A sama dengan tan kurang 1 Y atau X, atau tan A sama dengan Y atau X. Nilai A dapat ditentukan dengan menggunakan tabel matematika, sin, cos, tan, atau menggunakan kalkulator. Cara menentukan nilai A dengan kalkulator dilakukan sebagai berikut. Misalnya Y sama dengan min 3 dan X sama dengan 4. Tekan tombol angka 3, tekan tombol tambah atau kurang, dan tekan tombol koma. Tekan tombol angka 4, tekan tombol sama dengan, kemudian tekan tombol 2ND atau shift. Dan terakhir tekan tombol tangan. Maka akan muncul hasil berupa angka min 36,869 dengan memberikan satuan derajat bernilai min 36869 derajat, atau biasanya ditulis min 37 derajat. Untuk mengkonversi koordinat kutub menjadi koordinat kartesius dari satu titik digunakan rumus sebagai berikut. Koordinat kutub koordinat kartesius P dalam kurung R alfa Px, Y, di mana X sama dengan R cos A, Y sama dengan R sin A. Contoh soal konversi koordinat. Banyak beberapa contoh konversi koordinat, tapi dalam kesempatan pada kali ini mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TMIA 269. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan materi kalkulus diferensial dan integral. Yang pertama, fenomena di dunia ini, fisik seringkali berurusan dengan sesuatu yang berubah terhadap waktu atau variabel bebas lainnya, disebut juga perubahan secara kontinu. Kalkulus adalah tool yang dapat digunakan untuk berurusan dengan hal-hal yang berhubungan dengan perubahan kontinu. Kalkulus berhubungan dengan limit. Untuk memahami ide tentang limit, kita dapat membayangkan urutan bilangan L1, L2, L3 yang nilainya semakin lama semakin dapat dikatakan bahwa limit dari urutan ini adalah sama dengan 1. Tidak ada satupun dari angka-angka tersebut yang sama dengan 1, akan tetapi semakin lama semakin mendekati nilai 1. Jika ide ini digunakan pada fungsi yang berubah sejalan dengan waktu f dalam kurung t, maka L adalah limit dari fungsi ketika t mendekati nilai tertentu, misalnya alfa. Nah, kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial berhubungan dengan laju perubahan fungsi f terhadap perubahan waktu. Laju perubahan didefinisikan sebagai rasio dari perubahan fungsi terhadap perubahan waktu sepanjang interval fungsi berubah dari t menjadi t tambah segitiga t sehingga segitiga f tambah segitiga t kurang ft. Untuk dapat mendefinisikan laju perubahan pada waktu t secara lebih akurat, kita harus menyesuaikan segitiga t pada gambar 1 sampai 0. Tentu saja, jika kita menyusutkan segitiga t hingga 0, maka segitiga f juga akan menjadi 0. Akan tetapi jika kita membagi dengan, maka rasio perbandingan tersebut akan cenderung menuju sebuah limit. Limit tersebut adalah turunan derivatif dari fungsi ft terhadap waktu. Sebagai contoh, kita hitung turunan dari fungsi ft sama dengan t pangkat 2. Kita gunakan persamaan 3 untuk menghitungnya, dimulai dari f dalam kurung t tambah segitiga t dalam kurung sama dengan buka kurung t sama dengan segitiga t buka pangkat 2 sama t pangkat 2 sama dengan t pangkat 2 tambah 2 t segitiga t sama dengan t segitiga t pangkat 2. Grafik fungsi yang berubah terhadap waktu segitiga f menunjukkan perubahan dalam fungsi, sedangkan segitiga t menunjukkan perubahan dalam waktu. Nah, di sini
banyak langkah-langkah yang kemudian sehingga mencapai hasil daripada soal-soal tersebut. Nah, itulah yang mungkin bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.